Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Karena satu dan lain hal, Mimin tidak bisa untuk upload video. Namun karena AdSense Mimin akan dimatikan, mau tidak mau Mimin harus upload video. Cerita ini bercerita tentang seorang pemuda yang baru saja terisekai. Pria ini bernama Jianzheng. Saat dia baru terisekai, di dalam benaknya berpikir bahwa orang yang terisekai akan mendapatkan cheat system dan akan menjadi orang terkuat di atas semua orang kuat. Namun pada kenyataannya inilah MC kita kali ini. Dia akan segera mati kelaparan karena tidak memiliki basis kultivasi dan tidak ada cheat system. Setelah MC mengalami kematian pertamanya, barulah sistem keluar. Sistem berkata, selamat datang untuk menggunakan sistem tak terkalahkan. Host mendapat 100 juta nyawa dan setiap kali terbunuh, ia akan terbangkitkan dalam 1 menit dan mendapatkan skill sistem untuk bertahan hidup bagi host khusus untuk mengalahkan lawan. Selalu ada peluang besar dalam hidup. Sistem mengingatkan Anda dengan hangat, tolong hargai hidup dan hiduplah dengan baik. Notice sistem muncul kembali, penyebab kematian host terdeteksi, dehidrasi, menghasilkan skenario kelangsungan hidup, mohon tunggu. Hadiah tubuh tertinggi nomor 1, host di 3 dunia, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah itu MC pun dihidupkan kembali karena baru saja dibangkitkan dan mendapatkan sistem abadi. MC di dalam benaknya berpikir dia akan menjadi penguasa dengan banyak wanita di sampingnya. Namun setelah berpikir demikian, MC masihlah berada di level 1 dan berada di tengah tanah kematian yang tidak memiliki kekuatan spiritual. MC yang hanya bisa mengeluh mau tidak mau harus berjalan untuk keluar dari tanah kematian. MC tetap berjalan melewati tanah tandus bebatuan dengan udara gelap dan banyak kelelawar berterbangan. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, pada suatu malam MC pun protes kepada sistem. Dia berkata jika skill yang dia dapatkan tidak terlalu berguna, akan lebih baik jika sistem mengirim seorang gadis. Baru berkata seperti itu, sebuah cahaya terang melesat dari langit dan jatuh di hadapan MC. Ya, itu adalah gadis seperti yang MC harapkan. MC yang baru melihat gadis dari dunia lain ini pun sangat terkejut dan terkagum-kagum. Gadis itu yang terkejut melihat MC, dia seketika mengeluarkan pedangnya dan bertanya kepada MC, siapa kau? Namun MC yang merasa skill system yaitu akan dibangkitkan kembali setelah kematian, dia meminta gadis itu untuk membunuhnya. Namun notif sistem tiba-tiba keluar lalu berkata, langsung meminta orang lain untuk bunuh diri atau menyuap orang lain untuk bunuh diri. Dianggap sebagai upaya bunuh diri, sistem akan menghormati pilihan host dan menonaktifkan fungsi kebangkitan. Mendengar itu, MC pun menjadi panik dan ketakutan jika ia benar-benar dibunuh. Alhasil, MC pun menyiasati untuk mengakali sistem. Dia berpura-pura menjadi seorang yang mesum dengan membuka pakaiannya dan akan memperkaos gadis itu di hadapannya agar MC bisa dibunuh secara alami. Tiba-tiba seorang wanita muncul diikuti oleh 3 pengawalnya. Wanita ini merupakan Yao Yeonsuan sedang mengejar Ji Lianghan, wanita yang sebelumnya bersama MC. Yao Yeonsuan yang akan melakukan balas dendam karena tidak terima dikalahkan di hadapan umum tahun lalu dalam ujian 7 faksi. MC yang dari tadi mengamati, akhirnya dia memutuskan untuk ikut campur agar bisa dibunuh dengan alami. MC mulai maju dan berbicara. Dia meminta Yao Yewon dan para anak buahnya untuk mundur. Mendengar itu, Yao Yeonsuan berkata, siapa kau? Urus urusanmu sendiri. MC kita yang tidak jelas ini, dia berkata, aku adalah pria pertama yang memerintah dunia ribuan tahun yang lalu. Karena bosan dengan perselisihan antara 3 dunia, aku mengambil inisiatif untuk menutup basis kultivasi dan hidup dalam pengasingan di sini sepanjang tahun.
Mendengar itu, Yao Yun Xuan mengira MC adalah orang bodoh dan meminta para pengawalnya untuk menghajarnya. Mengetahui itu, MC dengan wajah sombong dan niat terselubungnya dia berkata, "Hai anak muda, jangan terlalu sombong. Aku akan membiarkan kalian melakukan 3 gerakan terlebih dahulu." Mendengar itu, salah satu pengawal seketika maju dan menghantam kepala MC dengan pedang, dan itu membuat MC seketika tumbang. Dan saat itulah notif sistem muncul berkata kematian host terdeteksi, penyebab kematian dibunuh oleh anjing yang menjala. Seorang murid tingkat rendah dari sekte Ekstrimun membuat skenario bertahan hidup, harap tunggu. Notif sistem muncul kembali, salin kekuatan penuh dari kepala sekte Ekstrimun untuk host. Kultivasi host telah melonjak ke tingkat ketiga dari ranah Divine Soul setelah memperoleh metode sekte Ekstrimun 4 kali lipat. Host telah memperoleh metode sekte Ekstrimun Armun Imperial Swordsmanship tingkat ke-6, telah mempelajari kegilaan tingkat kedua. Host telah mempelajari ilmu kimia tingkat ketiga. Host akan segera dibangkitkan. Setelah MC terbangkit dan membuat para pengawal dari Yao Yun Xuan menjadi terkejut dan ingin menyerangnya lagi. Namun berbeda, kali ini MC mengeluarkan skill yang baru didapat, Moon Viewing Mind, pedang di ujung jari, dan satu hempasan saja pengawal Yao Yun Xuan langsung tepar. Melihat itu, Yao Yun Xuan seketika terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau bisa mempelajari keterampilan internal sekte Ekstrimunku?" Ya, lalu meminta para pengawal lain untuk menyerang MC. MC pun dengan mudahnya membantai para pengawal yang lain. Yao Yun Xuan panik seketika berteriak meminta tolong. Saat itu pula sebuah cahaya terang muncul dari langit. Sosok itu bertanya, "Siapa yang berani mengganggu putriku?" Pria tua ini adalah pemimpin sekte Ekstrimun, juga ayah dari Yao Yun Xuan, yaitu Yao Qiulin. Yao Yun Xuan melihat sang ayah datang. Dia seketika memberitahu jika para pengawalnya telah dibunuh oleh MC. Pemimpin Ekstrimun Yao Qiulin seketika melesat maju untuk menyerang MC, namun dengan satu tamparan saja Yao Qiulin seketika mati. Begitu juga dengan Yao Yun Xuan, sang anak dari pemimpin sekte yang langsung mati dengan satu hantaman oleh MC. MC yang telah membunuh pemimpin sekte beserta anaknya dan para pengawalnya. Dia pun mendapatkan beberapa lootingan bagus. Jilinghan yang melihat MC menggunakan skill dari sekte Ekstrimun, dia bertanya kenapa dia bisa menggunakan jurus dari sekte tersebut. MC menjawab jika itu adalah keterampilan otodidak. "Aku menggunakan jurus mereka untuk memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri." Ya, karena jawaban itu, Jilinghan menjadi terpesona mengetahui kehebatan MC. Namun MC berkata jika dia tidak boleh membocorkan skillnya kepada orang lain. Jilinghan berkata, "Bajingan dan penjahat itu menghancurkan sekteku. Terlepas dari apakah mereka tua atau muda, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Mereka terlalu licik. Surga tidak bisa mentolerirnya." Jilinghan lalu memohon kepada MC untuk membantu sektenya, yaitu sekte Vexian. Notif sistem tiba-tiba muncul dan berkata, "Berpartisipasi dalam tugas sistem. Kecepatan peningkatannya cepat dan host tidak perlu lagi khawatir untuk berlatih. Menyelesaikan tugas sistem akan memberi Anda banyak poin sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman sistem atau menembus hadiah sistem." MC yang mengetahui jika sistemnya bisa di-upgrade, dia pun berinisiatif menukarkan barang lootingan yang sebelumnya dia dapatkan. Namun setelah mengetahui jika rate penukarannya tidak seimbang, MC pun menjadi kesal sendiri. Jilinghan tiba-tiba mendekati MC dan berkata untuk membantu sektenya. MC bersedia membantu, namun dia mengajukan syarat. Syarat yang MC ajukan adalah dia ingin menjadi kepala sekte Vexian. Tanpa pikir panjang, Jilinghan pun menyetujui syarat yang diberikan oleh MC. Itu membuat notif sistem muncul dan menginfokan jika MC bisa memiliki sekte, MC bisa mendapatkan bonus sejumlah 500 poin.
Notif sistem muncul kembali dan menginformasikan MC mendapatkan bonus besar senilai 3000 poin karena telah menaklukkan pengikut terbaik dari Sekte Vexian. Poin sekarang adalah 3500. Karena poin yang banyak, cheat sistem milik MC pun naik ke level 2. Sistem berkata lagi, fungsi mystery box dari sistem telah dibuka. Satu pembukaan kotak menghabiskan 1000 poin. Apakah Anda ingin membuka mystery box? Tanpa pikir panjang, MC pun menukarkan 1000 poin untuk mengkaca mystery box. Sistem berkata selamat kepada host atas kesuksesannya bisa mendapat kemampuan pekerjaan khusus wawasan. Setelah MC mendapatkan skill barunya, dia pun segera mencoba untuk mencari lokasi harta karun terdekat. Dengan skill mata wawasan, MC dapat melihat sebuah cahaya yang melesat dari dalam tanah. Dia pun segera berangkat dan meninggalkan Jilinghan sendiri. Sebelum memahami apa itu skill wawasan, ia pun bertanya kepada sistem. Sistem muncul dan menjawab, selamat datang di ensiklopedia sistem. Sebuah pertanyaan menghabiskan 500 poin. Pengurangan berhasil, poin saat ini 2000 poin. Mengetahui poinnya telah diambil begitu banyak, MC sangat terkejut, namun sudah tidak bisa berbuat banyak. Notif sistem memberitahu fragment of the ball menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan, dapat memediasi penciptaan, memberikan yin dan yang, dan menekan semua makhluk. Peringatan, setelah mengumpulkan fragmen untuk mensintesis Hairbrick of the War yang lengkap, kekuatannya akan semakin kuat. MC yang tidak begitu mengerti dengan penjelasan sistem, dia pun mencoba membanting tanah yang berada di hadapannya. Seketika muncul aurora atau kekuatan yang berwarna seperti pelangi. MC terperangah melihat warna pelangi yang muncul dari dalam tanah. Tiba-tiba, boom! Tanah di mana MC berpijak tiba-tiba meledak dan membuat MC nggak jelas ini mati seketika. Notif sistem muncul kembali dan berkata, kematian host terdeteksi. Penyebab kematian Origin Pulse. Pembunuh fragmen Hair of the War menghasilkan skenario bertahan hidup. Mohon tunggu. Host memperoleh kemampuan khusus Origin Breed. Origin Breed menarik pecahan Hair of the War untuk menyerah. Peringatan, 2 peluang kebangkitan hari ini telah habis. Lanjutkan dengan hati-hati, akan segera dibangkitkan. Di saat MC baru terbangkitkan, wajahnya tiba-tiba saja ditampar dengan suara gadis yang memanggilnya Mama. MC bangun dengan wajah bingung dan bertanya-tanya karena di hadapannya ada gadis kecil yang imut. Gadis kecil itu seketika minta dipeluk. Notif sistem muncul dan berkata, jawab pertanyaan host. Ini adalah bentuk pecahan Hair of the War setelah mengenali pemiliknya. Berhasil dikurangi. Poin saat ini 1500 poin. Gadis kecil yang merupakan harta spiritual yang telah menjadi roh memanggil MC dengan sebutan Mama dan meminta dipeluk. Seperti layaknya anak kecil, ia pun mulai bermain dengan MC. Jilinghan datang dan berkata, apa yang terjadi? Aku merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Dan dia pun terkejut setelah mengetahui jika lonjakan kekuatan itu berasal dari anak kecil yang berada di gendongan MC. Jilinghan seketika bersujud memberi hormat dan berkata, selamat kepada pemimpin karena telah memanen harta langka. MC menjawab, kamu tidak tahu apa-apa dan belajarlah dari gadis kecil ini. Mendengar itu, Jilinghan seketika mendekati gadis kecil itu dan bertanya siapa namanya. Namun gadis kecil itu tanpa menjawab malah mengeluarkan kekuatan dari matanya dan membuat Jilinghan seketika pingsan. MC bertanya kepada gadis kecil,
apa yang kau lakukan?" Gadis kecil menjawab, "Mamalah yang memintaku untuk belajar dari saudari perempuan. Melalui kontak, putri mengekstraksi pengetahuan dari jiwanya dan mempelajari segalanya. Dia terlalu lemah dalam kesadaran, tidak tahan untuk mengendalikan dan pingsan sementara." Mendengar itu, MC bertanya, "Jika demikian, izinkan kau memberitahuku beberapa informasi berguna." Gadis kecil menjawab, "Tempat ini adalah tanah terlarang di sudut timur laut Qinglan Mansion di prefektur Feiyuan. Qinglan Mansion memiliki pasukan kecil dan 2 pasukan besar. Sekte Feixian adalah salah satu dari 8 faksi kecil. 2 faksi besar adalah Sekte Matahari Merah dan keluarga Tuanmu." Mendengar itu, MC mulai paham dengan situasi dan berkata, "Aku laki-laki, jadi panggil aku dengan sebutan Papa mulai sekarang." Setelah itu, MC pun memberi nama gadis kecil itu dengan nama Dahuang. Tiba-tiba ada sebuah suara yang berbunyi, "Kamu binatang, kamu adalah orang yang membunuh putriku." MC yang mendengar itu pun jadi sangat terkejut dan panik karena skill kebangkitannya telah habis, dan jika dia mati sekali lagi, dia tidak akan bisa dibangkitkan. Itu adalah suara dari sosok pemimpin Ekstrimun dan 2 tetua lainnya. Sebelum pemimpin sekte Ekstrimun akan mengamuk, tetua lainnya menahannya dan meminta penjelasan terlebih dahulu. Tetua lain bertanya, "Nak, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan energi yang kuat barusan?" Tetua lainnya juga berkata, "Mohon dijawab dengan jujur, maka kami tidak akan mencampuri urusan pribadimu dengan ketua sekte." MC yang panik lalu menjawab, "Jika tadi ada burung Phoenix yang terbang ke arah sana agar para tetua itu pergi meninggalkan MC." Mendengar itu, 2 tetua mencoba mengejar burung Phoenix yang dikatakan oleh MC untuk mengetahui kebenarannya dan meminta ketua sekte Ekstrimun untuk membalaskan dendam kepada MC. Dahuang kecil yang masih polos layaknya anak kecil pun ingin mengatakan yang sebenarnya, namun berusaha dihentikan oleh MC. Tapi para tetua yang dengar itu pun menyadari jika MC berusaha membohongi mereka. Dahuang sembari menunjuk berkata, "Mama, apakah ketiga lelaki tua ini mencoba membunuh kita?" Dahuang sangat marah. MC sambil mengelus kepala Dahuang menjawab, "Itu benar, mereka jahat, mereka ingin membunuh ayahmu. Apakah Dahuang bisa membunuh mereka?" Di dalam benak MC berkata, di saat Dahuang terbangun, dia bisa meledakkanku sampai mati. Pasti tidak masalah untuk menyingkirkan mereka. Dahuang sembari tersenyum tipis berkata, "Dahuang adalah objek yang berprinsip, tapi Dahuang bisa menekan kultivasi mereka dan mengubah mereka menjadi orang biasa." Mendengar itu, MC menjadi kegirangan dan meminta Dahuang untuk segera melakukannya. Dahuang seketika mengambil kuda-kuda sembari berkata, "Palala," menjadi babi, dan seketika membuat kultivasi dari 3 tetua sekte Ekstrimun pun langsung lenyap. MC juga tidak ketinggalan untuk mengambil bagian agar terlihat keren dan mengeluarkan skill Arc Moon Imperial Sword yang tidak lain adalah skill yang dicuri dari ketua sekte Ekstrimun sendiri oleh bantuan sistem. Tetua Yao tentu saja sangat terkejut melihat skill dari sektenya digunakan oleh MC. MC melesatkan pedang yang berada di tangannya dan seperti kata pepatah, melempar 1 batu 3 burung pun tumbang. Dan seperti sebelumnya, saatnya looting. Sedang asik meluting, Dahuang menarik baju MC dan berkata jika Dahuang sangat lapar dan merengek. MC berkata, "Aku bukan wanita, jadi tidak bisa menyusui." Jawaban itu membuat Dahuang kesal dan berkata, "Aku adalah Hair of the World, aku ingin makan batu roh." Mengetahui itu, MC pun paham dan segera memberi batu roh dari hasil lootingan sebelumnya. Jilinghan terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi?" MC menjawab, "Kamu memiliki gula darah rendah dan membuatmu pingsan."
Jilinghan tentu saja kebingungan dengan jawaban MC dengan istilah yang berasal dari dunia lain. MC menjelaskan jika itu sama seperti kekuatan spiritual. Di dunia, orang-orangku menyebutnya dengan gula darah. Semakin banyak orang sukses, semakin tinggi gula darahnya. MC lalu meminta Jilinghan untuk menunjukkan jalan ke sekte Vexian dan akan membantu mengusir musuh. Dan mereka pun berangkat menuju sekte Vexian sembari menggendong bocil ini yang sudah kekenyangan. Scene berpindah di dalam perjalanan di mana mereka sedang beristirahat. Jilinghan terkejut melihat MC yang sedang melakukan kultivasi dan menyerap semua energi spiritual di sekitarnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekte Vexian, di mana banyak orang sekte yang tumbang dan terluka parah. Melihat kedatangan MC dan Jilinghan, salah satu gadis sekte pun terharu. Paman Jilinghan yang merupakan penatua bernama Liang juga ikut menghampiri dan bertanya apa Jilinghan sudah bertemu dengan murid lain. Jilinghan menjawab jika dia belum bertemu para murid lain. Murid lain juga menyaut jika kurang dari 20 orang yang selamat dan diantara tetua hanya tetua Liang yang selamat. Murid lainnya lagi ada yang ikut menyaut jika para tetua memberikan harta pusaka kepada para murid dan meminta para murid untuk melarikan diri. Tetua Liang yang mendengar obrolan para murid, dia lalu mengajukan usul jika para murid bisa membalaskan dendam sekarang jika mereka ingin. Jika para murid mau menyerahkan harta pusaka yang dititipkan oleh para tetua yang telah gugur. Dia berkata jika dia dekat dengan keluarga tuanmu dan dia bisa meminta bantuan dengan harta pusaka sebagai imbalan. Mendengar usulan itu, banyak para murid yang setuju. Namun Jilinghan menyela dan berkata jika dia membawa pemimpin sekte Vexian yang baru dan akan membantu membalaskan dendam dan akan mengangkat martabat dari sekte Vexian kembali. Mendengar itu, tetua Liang tentu saja tidak setuju dan merendahkan MC jika MC hanya berada pada tingkat keempat alam Dividend Soul. MC yang mendengar ejekan dari tetua Liang berkata, berhenti berbicara, jika hanya membersihkan gerombolan semut, aku akan melawan mereka. Sembari berkata dalam hati, jika ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin. Masih di sekte Vexian, di mana masih ada beberapa sekte penjajah yang masih belum puas menjajah dan masih berusaha menghancurkan beberapa bangunan. Melihat itu, MC ingin segera unjuk gigi dan mengalahkan para penjajah. Tetua Lian melihat itu hanya menatap dengan sinis dan berkata jika MC terlalu ceroboh karena dari pihak penjajah masih ada beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada MC sendiri. Begitu menemui penjajah, dia berkata, aku adalah pemimpin sekte Vexian yang baru. Jika ingin menghancurkan sekte ini, maka lewati dulu mayatku. Mendengar perkataan MC, beberapa penjajah menyerang ke arah MC secara bersamaan. Dan boom, ternyata MC tumbang seketika. Tetua Lian berkata, untung kita tidak ikut menyerang. Jika ikut menyerang, kita pasti akan ikut mati. Setelah MC mengalami kematian, notif sistem pun muncul dan berkata, kematian host terdeteksi. Penyebab kematian penyerangan, pembunuh para kultivator dari 4 sekte, membuat skenario bertahan hidup. Mohon tunggu. Segera setelah guntur kesengsaraan keluar, segala sesuatu di bawah takdir akan menjadi abu karena perbedaan besar dalam kekuatan. Sistem mengatur guntur kesengsaraan misterius 1 kali untuk host. Host akan segera dibangkitkan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, guntur menyambar dan MC pun bangkit kembali. Para penjajah yang melihat pun terkejut. MC yang tidak jelas ini sembari mengambil pose yang tidak jelas juga
dan memanggil Guntur sembari berkata, "Langit jatuh dan bumi jatuh ke dalam palu emas ungu." Dan boom, seketika guntur besar menyambar semua penjelajah hingga tewas semua. Cilinghan menjadi bersemangat melihat itu dan meminta para murid untuk memberi hormat kepada pemimpin baru Sekte Vexian. Notif sistem muncul dan berkata, "Selamat karena mendapatkan banyak pengikut. Poin bertambah 255 poin. Poin saat ini adalah 1355. MC menghampiri tetua Liang dan berkata, "Apa sekarang dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Sekte Vexian?" Tetua Liang tersentak dan langsung memberi hormat. MC lalu berkata untuk memanggil semua orang untuk berkumpul dan meminta untuk menyerang 4 sekte besar yang sedang menjajah Sekte Vexian. Bagaimana keseruan dari MC kita yang koplak ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Namun jika ada channel lain yang sudah membawakan alur cerita ini, silakan tulis komentar kalian di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.